Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melia Putri. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang tokoh pendidikan yang bernama Abdul Malik Karim Amrullah. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa disebut dengan julukan Hamka, yakni merupakan singkatan namanya sejak beliau lahir. Beliau lahir di Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Beliau lahir dari pasangan Haji Abdul Karim Amrullah dan juga ibundanya yang bernama Safiyah Tanjung. Mereka merupakan keluarga yang taat pada peraturan agama Islam, sedangkan sang ayah dari Hamka merupakan seorang ulama besar yang paham tentang pembaharuan Islam di Minangkabau. Buya Hamka berkarir sebagai wartawan, penulis, pengajar, dan ia juga terjun dalam politik melalui Masyumi, sampai partai tersebut dibubarkan, menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia, atau bisa disebut juga dengan MUI pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Hamka sendiri merupakan akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Buya adalah panggilan khas untuk orang Minangkabau. Tak seperti kebanyakan para tokoh lainnya, pendidikan formal Buya ditempuh hanya sampai dengan kelas 2 SD meninjau. Saat Buya berumur 10 tahun, pada tahun 1906, ia mendalami ilmu agamanya di Sumatera Tawalib di Padang Panjang, sekolah Islam yang didirikan ayahnya sepulang dari Mekah. Buya Hamka merupakan seorang sosok yang selalu haus akan ilmu, dan beliau juga sosok yang ingin terus belajar dan berkembang. Sejak sekolah itu, Buya juga mulai mendalami agama Islam dan juga Arab, serta menambah wawasannya di surau masjid bersama sejumlah ulama terkemuka atau terkenal. Pada 1927, Buya Hamka memulai karirnya sebagai guru agama di perkebunan tebing tinggi, Medan. Buya juga mengabdi di Padang, juga sebagai guru agama dan mendirikan madrasah yang bernama Mubalikin. Tak hanya agama, Buya juga menguasai berbagai ilmu yakni filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan juga politik. Hamka juga menerbitkan majalah yang berjudul Tengah Bulanan, Panji Masyarakat hingga akhir hayatnya. Pada waktu bersamaan, Buya juga ikut mendirikan Muhammadiyah dan Pusat Latihan Pendakwah Muhammadiyah. Riwayat pendidikan Hamka. Hamka meninggalkan pendidikannya di Tawalib, menempuh perjalanan ke Jawa dalam usia 16 tahun. Setelah setahun melewatkan perantauan, Hamka kembali ke Padang Panjang untuk membesarkan Muhammadiyah. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan. Sementara Universitas Mustopo, Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional. Tujuan pendidikan menurut Hamka yaitu memiliki dua dimensi, yakni bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia harus menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu beribadah. Maka sebab itu, segala proses pendidikan yang pada akhirnya bertujuan agar dapat menuju dan menjadikan anak didik sebagai abdi Allah. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam menurut Hamka sama dengan tujuan penciptaan manusia, yakni untuk mengabdi dan juga beribadah kepada Sang Pencipta.
Komponen lain selain tujuan dalam pendidikan adalah bahan ajaran atau materi pelajaran, subject content. Profesi yang dimiliki oleh Buya Hamka yaitu sebagai wartawan, filsuf, novelis, teolog, dan juga aktivis politik. Selain itu, Hamka dikenal sebagai tokoh ulama sastrawan. Hamka dikenal lebih menonjol sebagai seorang ulama sastrawan dikarenakan dalam mengarang buku-buku, roman, dan tulisan-tulisan yang bercorak keagamaan dan sosial dikemas ke dalam bahasa sastra yang penuh dengan nilai-nilai keindahan. Buku pertama yang berhasil diterbitkan oleh Buya Hamka yaitu buku yang berjudul Khotibul Ummah dan disusul dengan sederet judul lainnya. Saat Perang Revolusi pun, Buya turut mengusir penjajah dengan cara mengorbankan semangat pejuang. Pada tahun 1957, Hamka kembali ke dalam dunia pendidikan dan menjadi dosen di UI dan Universitas Muhammadiyah. Karirnya beliau pun terus menanjak dan terpilih sebagai Rektor Perguruan Tinggi Islam Indonesia. Muhammadiyah mengabadikan namanya menjadi sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta dan juga di Jakarta sebagai bentuk sebuah apresiasi perjuangan dan pengabdian Buya Hamka dalam bidang pendidikan. Berbagai kegiatan dalam rangka 100 tahun Buya Hamka pun kerap kali dilakukan. Salah satunya peluncuran buku 100 tahun Buya Hamka. Pemikiran Hamka tentang pendidikan. Pentingnya manusia mencari ilmu, mengetahui, menurut Hamka bukan hanya untuk memiliki kehidupan yang layak, melainkan juga lebih dari itu. Dengan ilmu, manusia dapat mengenal banyak hal, yaitu dengan mengenal Tuhannya, memperluas akhlaknya, dan juga senantiasa berupaya mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mendefinisikan pendidikan dan pengajaran, ia hanya membedakan makna pengajaran dan pendidikan pada pengertian kata. Akan tetapi, esensial ia membedakannya. Setiap proses pendidikan di dalamnya terdapat pula proses pengajaran. Keduanya pun saling melengkapi antara satu dengan yang lain, dalam rangka mencapai tujuan yang sama. Tujuan dan juga misi pendidikan akan tercapai melalui sebuah proses pengajaran. Demikian pula sebaiknya, proses pengajaran tidak akan banyak berarti bila tidak dibarengi dengan proses pendidikan. Dengan pertautannya kedua proses ini, manusia akan memperoleh sebuah kemuliaan hidup, baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Materi dan juga metode pendidikan menurut Hamka, yaitu dibagi 4. Yang pertama, ilmu agama yang berisikan tentang fikih, tafsir, tauhid, hadis, nahwu, shorof, mantik, dan lain sebagainya. Materi ini dapat digunakan sebagai alat kontrol dan juga kepribadian setiap peserta didik. Yang kedua yaitu ilmu umum yang berisikan tentang sejarah, filsafat, sastra, ilmu berhitung, falak, dan lain sebagainya. Dengan ilmu ini yang berguna untuk membuka atau menambahkan sebuah wawasan keilmuan terhadap perkembangan zaman. Ketiga yaitu keterampilan seperti berolahraga yang dapat membuat tubuh kita lebih bugar, lebih sehat, dan juga lebih kuat. Dan yang keempat yaitu kesenian. Kesenian itu berisikan tentang musik, menggambar, bernyanyi, dan juga lain sebagainya.
bertujuan supaya setiap peserta didik itu memiliki keindahan dan akan memperluas kesenian yang mereka ketahui, yang mereka miliki dengan tersendirinya. Buya Hamka dalam memandang hakikat pendidikan Islam adalah sebuah upaya untuk menumbuh kembangkan segala potensi manusia yang meliputi akal pikiran, budi, cita-cita, dan bentuk fisik agar terwujud pribadi yang baik serta dapat tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari sesuai dengan panduan jalan hidup Islami. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.